anugerah Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Saat ini Tuhan kami minta kasih anugerah lebih lagi ya Bapak. Jadikanlah hati kami pada hati yang baik ya Tuhan, yang firman-Mu Tuhan, itu Tuhan akan bertumbuh dan berbuah berkali lipat dalam hidup kami ya Bapak. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami anak SMA Negeri 1 ini di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur yang percaya katakan amin. Oke, shalom adik-adik semua. Shalom. Nah,
mungkin saya baru yang angkatan ini baru ini. Sebetulnya sudah berapa puluh tahun yang lalu. Saya sudah kenal sama Bu Yunias mungkin sekitar saya kan mungkin di 90 tahun yang angkatan yang lama. Ya ini baru kesini lagi. Nah, saya saat ini mengembangkan di satu gereja tapi di sekolahan juga. Saya pakai sekolah SD Kristen 1. Tapi jemaat saya banyak oma-oma dan opa-opa. Ya, itu aja perkenalannya. Oke, terima kasih. Kita mau buka sama-sama tema kita bertumbuh dan berbuah. Saya dikasihin tema di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8 kita akan baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. Oke, saya baca ayat yang gasal atau ayat yang ganjil. Kalau kalian semua baca ke yang ayat yang genap ya. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti aku di dalam Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang yang disampaikan ke dalam melalui kota. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah kalau begitu dimuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Oke, nah kalau kita melihat di sini, Tuhan mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dan Tuhan ingin ngomong bahwa kalau kita ingin tahu bahwa Tuhan itu adalah pokok dari yang namanya anggur. Anggur itu buah-buah kita. Dan kalau kita mungkin tahu bahwa seringkali ada tema-tema khotbah berakar, bertumbuh, dan berbuah, ya kan? Nah, tapi saya akan lebih ke arah ke sini. Yang namanya berbuah itu pasti akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan karena konteksnya kita akan melihat yang ada di sini, kita akan lihat ini ayat per ayat, satu persatu kita akan dalami ayat per ayat yang ada. Ayat pertama itu dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Nah, kenapa Tuhan menyebut pokok anggur yang benar? Karena kalau kita melihat, ada banyak orang-orang Kristen menempel, tapi tidak di pokok anggur yang benar, tetapi pokok yang salah. Nah, kalau kita tahu kita orang Kristen, kita harus tahu pokok yang benarnya. Dia adalah sumber dari yang namanya kehidupan kekristenan kita. Tuhan itu sumbernya. Kita akan lihat, ada banyak orang-orang Kristen, mereka mengatakan dirinya Kristen, tapi tidak punya buah. Kenapa? Karena mereka tidak nempel ke yang namanya pokok yang benar. Pokok yang benar di sini Tuhan katakan adalah Yesus Kristus itu. Nah, lalu ayat yang kedua. Kita akan lihat ayat kedua. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia berbuah lebih banyak. Nah, ada beberapa penafsiran di dalam masalah dipotong di sini. Kalau kalian pernah tahu yang namanya aliran Hypergrace, mungkin masih masuk di Indonesia, cuma ada di Jakarta. Tetapi kalau kita lihat itu ada di Singapura. Nah, Hypergrace mengatakan kata dipotong di sini memakai kata, memang kata bahasa asli Yunani-nya adalah aero. Itu sebetulnya diangkat, dipisahkan, dipotong. Nah, dia ngomong bahwa yang namanya orang Kristen itu nggak mungkin dipotong, tapi itu kalau dia jatuh, dia akan diangkat sama Tuhan. Nah, memang ada beberapa penafsiran seperti itu. Tetapi saya lebih condong ke arah seperti ini.
Ada dua macam ranting di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah ranting yang berbuah, yang kedua adalah ranting yang tidak berbuah. Nah, ranting yang tidak berbuah ini adalah sebetulnya Kristen KTP. Dia kayaknya Kristen, dia ibadah dan lain-lain, tapi hatinya itu tidak pas sama Yesus. Hatinya tidak nempel sama Yesus. Dan itu pun ada di dalam yang namanya 12 muridnya. Salah satunya yang kalau kita tahu yang tidak nempel adalah Yudas. Yudas hidupnya tidak nempel sama Yesus, hidupnya tidak ada di dalam pokok itu. Yudas hidupnya nempel dengan yang namanya uang. Yudas mau nempel dengan yang namanya uang, dia tidak nempel dengan namanya Yesus. Makanya Yudas itu dipotong dalam kondisi kehidupannya, dia akhirnya bunuh diri. Dan dia dengan kondisi itulah dia akan yang namanya dimasukkan ke yang namanya api neraka itu. Nah, kalau kita melihat di sini juga, lalu yang kedua, kenapa kok saya lebih cenderung kayak gini penafsiran ini? Karena Tuhan ada. Jadi gini loh, kalau kita baca Alkitab, jangan satu ayat per satu ayat atau kan, tapi kita itu harus tahu konteksnya dan satu ayat dengan ayat lain itu berhubungan. Kenapa saya cenderung dengan pemikiran bahwa itu kemungkinan bisa dipotong? Karena kalau kita lihat, ada satu ayat yang ngomong, ada banyak orang manggil aku Tuhan, 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 tapi aku tidak kenal dia. Dia akan masukkan ke tempat gigi, kerapian. Jadi dalam artian, kalau kita bisa tahu bahwa yang namanya ranting ini, yang tidak berbuah adalah orang yang katanya Kristen, tetapi hatinya tidak nempel sama Yesus. Bahkan pendeta-pendeta pun banyak yang saya katakan, bisa dikatakan, karena kan banyak orang yang katanya, wah masuk ke neraka, lihat ada pendeta di neraka. Ya, saya bisa setuju. Karena apa? Karena kalau kita lihat, ada banyak pendeta-pendeta yang memakai ayat-ayat Alkitab untuk keuntungan dirinya kayak Yudas. Saya bisa, adik-adik sekalian, berapa banyak di gereja kalian itu seringkali ngomong, ayo kita memberikan persembahan, karena saya dulu pernah kayak gitu. Kita percaya dengan memberikan persembahan akan dilipat kali gandakan 30, 60, dan 100 kali ganda. Itu bukan bicara tentang uang. 30, 60, dan 100 kali ganda bicara tentang firman Tuhan yang berbuah kali lipat dalam hidup kita. Saya katakan, kenapa? Karena ada banyak pendeta-pendeta mempelintir ayat-ayat Alkitab supaya mereka kaya. Kalau memang itu ada, saat ini kalian di tempat ini kasih aja persembahan di sini 100.000, besok jadi 30 kali ganda. Jadi berapa itu? 3 juta. Ya kan? Kalian tidak usah kerja, besok ngasih aja ke gereja kalian mungkin 1 juta, akhirnya jadi 30 juta. Baru 30 kali ganda. Kalau dikalikan 100 kali ganda. Nah, tidak ada yang namanya seperti itu. Ada banyak saat ini hamba-hamba Tuhan cuma memakai ayat-ayat untuk memelintir. Makanya kita harus belajar benar-benar dalam di sini. Nah, yang kalau kita tahu, nah ranting yang berbuah ini adalah ranting yang benar-benar dia itu nempel sama Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini, yang nempel sama Yesus dan dia kalau yang namanya nempel sama sebuah yang namanya pokok, yang namanya sari-sari makanan itu akan masuk ke yang namanya ranting-ranting itu, dan nanti dia akan berbuah. Nah, kita akan lihat lebih dalam di ayat yang ketiga. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, siapakah yang membersihkan itu? Yang membersihkan hidup kita supaya kita itu berbuah banyak, kita harus dibersihkan. Nah, kita dibersihkan dengan caranya apa? Kita dibersihkan dengan yang namanya firman Tuhan. Kalau kita melihat di sini, yang namanya firman itu akan membuat kita lebih bersih. Karena di Timotius dikatakan bahwa firman itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk meneguh kita, untuk memperingati kita, untuk mendidik kita. Itulah yang namanya firman. Waktu kita dibersihkan dengan yang namanya firman, kita akan lebih berbuah. Mungkin dengan firman kita ngomong, oh aku tidak boleh kata-kata kotor. Oh dengan ini aku harus jaga mataku supaya kudus dan lain-lain. Itulah fungsinya firman, membersihkan kita. Nah, tetapi kalau kita mau lihat lebih jelas lagi, ada banyak orang yang meremehkan yang namanya firman Tuhan. Berapa banyak kadang kalau kita waktu di ibadah yuk, lebih sukanya PAW-nya, tetapi waktu firman kita tidak suka. Nah, padahal yang namanya firman itu fungsinya membersihkan kita. Ada seorang anak kecil, dia datang ke kakek,
kakeknya. Waktu itu dia main ke kakeknya di tempat kakeknya waktu liburan. Dia lihat kakeknya ini senang sekali ibadah dan tidak pernah bolos ibadahnya. Dan hebatnya kakeknya ini selainnya ibadah sering dengerin di radio itu firman Tuhan. Lalu si cucunya ini sempat agak mau kayak menggoda kakeknya. Kek, aku mau tanya, kemarin minggu kan kakek ke gereja tuh, itu tema khotbahnya apa? Kakeknya agak bingung kan, agak gimana agak pikun kayak gitu, bingung. Lupa. Kalau yang 2 minggu lalu kek, aduh saya nggak tahu juga. Kalau sebulan yang lalu, saya lupa itu. Lalu cucunya ngomong gini, kek, kalau gitu kakek lupa tentang tema khotbahnya dan lain-lain. Ya saya cuma intinya yang kemarin itu tahunya mengasihi dan lain-lain. Tapi kakek nggak hafal semua kan? Ya kakek memang nggak hafal semua. Lalu cucunya ngomong gini, kek, ngapain kek kakek ke gereja? Ngapain kakek sering dengar firman Tuhan? Percuma kek, karena kakek nggak hafal. Kakek nggak tahu rincinya, poin-poinnya kakek nggak hafal. Lalu kakeknya ngomong kayak gini, nah, kamu ingin tahu kenapa kok kakek ada di gereja tiap minggu dan dengarkan firman Tuhan? Ya kek, alasannya apa? Padahal kakek kan tidak tahu rincinya, khotbahnya, poin-poinnya. Ini aja, kakeknya itu lalu kakeknya itu punya satu keranjang. Nah keranjang ini keranjang arang. Nah keranjang arang ini kakeknya ngomong, arangnya dibuang, ditaruhkan. Lalu kakeknya ngomong, saat ini kakek minta untuk kamu ke sungai sebelah sana, ambil air dengan keranjang ini. Keranjangnya keranjang yang pasti keranjang itu pasti akan ada lubang-lubangnya, ya kan? Nah dia ke sana di sungai, dia ambil dan akhirnya nggak sampai ke rumahnya, itu sudah pasti airnya nggak ada. Lalu kakeknya ngomong, ayo lagi ke sana, ambil air lagi, lebih cepat lagi. Lalu si anak ini langsung lebih cepat lagi, tapi ngos-ngosan dan dia pun nggak berhasil. Sekali lagi, kamu kesana lagi. Akhirnya dia sekali lagi ke sana. Lalu dia ngomong, kek, sia-sia kek. Ini tidak mungkin aku ngambil airnya dan pakai keranjang arang ini. Lalu si kakeknya ngomong gini, nah, saat ini mungkin kamu tidak dapatkan airnya. Tapi kamu lihatlah, keranjang arang itu. Kamu setelah berapa kali mengambilnya, bukankah keranjang arang itu jadi bersih oleh air yang kamu ambil? Lalu kakeknya ngomong gini, begitu pula dengan firman yang saya dengar. Mungkin saya tidak dapatkan banyak poin-poinnya, tetapi intinya saya dapatkan hati saya bersih daripada sebelumnya. Amin. Anda tahu saat ini bahwa firman itu membersihkan setiap kita. Ya. Nah, poin berikutnya kita mau lihat di ayat berikutnya. Yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, kalau kita melihat yang namanya kekristenan ini, ya, kalau kita mau melihat yang namanya kekristenan, tidak apa-apa di sini aja. Ini kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya. Saya gitu dong, saya gitu. Nah, kita mau lihat ya di sana, tinggallah di dalam aku. Kata tinggal di sini, kalian tahu nggak? Untuk kita jadi orang Kristen yang berbuah, sebetulnya itu tidak neko-neko. Kalau kita kadang kita main, wah kita Kristen berbuah, harus lakukan ini, enggak. Kata tinggal di sini, berarti kita itu cuma satu aja yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kekristenan untuk berbuah. Tinggal di dalam yang namanya Yesus. Bahasa asli di dalam kata tinggal ini adalah meno. Nah, konteksnya di dalam bahasa asli ini, kalau secara tempat, konteksnya meno itu tinggal, itu tidak meninggalkan dan hadir di tempat itu. Mungkin saat ini saya ngomong, Frans, kamu tetap tinggal di sini ya. Itu tinggal. Tinggal itu ada kehadiran, dia ada di tempat ini. Dan dia cuma di sini aja. Kalau tinggal, dia butuh berusaha untuk lari, untuk apa? Tidak perlu. Karena tinggal kan diam di sini. Betul? Nah, inilah yang nanti kita akan buka. Saya akan bukakan konsep kekristenan kita supaya kita itu tidak salah. Nah, kemudian tinggal di situ bicara tentang kehadiran, itu bicara tentang tidak meninggalkan tempat, itu bicara tentang konteks tempatnya. Tapi konteks waktunya itu adalah terus-menerus, awet, kekal.
Jadi tinggal di situ, tidak cuma hidup diam, tapi terus menerus awet dan kekal. Ya, itu bicara tentang konteks waktunya. Lalu konteks kondisi atau keadaan itu tetap bertahan apapun kondisinya. Jadi artinya tinggal di dalam Kristus adalah kita tidak meninggalkan Dia, kita tetap hadir di dalam hadapannya, bertahan apapun kondisinya dalam kehidupan kita. Itu tinggal di dalam pokok anggur itu. Ya, nah hal ini kita harus lakukan juga terus menerus. Kenapa? Tidak sekali-kali, tapi kadang kalau kita lihat ada banyak orang Kristen, ini mungkin kayaknya hal gampang, tapi dilakukannya itu sulit. Nah, artinya adalah di sini jangan kita mau lihat di sini, Pak, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kita tidak mungkin bisa berbuah dari diri kita sendiri, karena gen kita itu adalah dosa dari Adam dan Hawa. Kita tidak mungkin bisa berbuah dari usaha kita sendiri. Kita cuma bisa berbuah kalau kita tinggal di dalam yang namanya Kristus. Kalau kita punya pengertian bahwa kita mau hidup dengan kehendak kita sendiri, kita mau hidup dengan kemauan kita sendiri, kita maunya independen dalam hidup kita, tapi kita tidak depend on God, dalam artian kita tidak mau berserah atau bergantung total sama Tuhan, kita tidak mungkin bisa berbuah dalam hidup ini. Percayalah, kita tidak akan bisa berbuah kecuali kita tinggal di dalam yang namanya Tuhan Yesus. Nah, saya nanti akan jelaskan lebih lanjut lagi, tapi kita akan masuk ke yang ayat yang berikutnya. Tadi ayat ke-4, ayat ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi gini loh, kalau kita itu tinggal di dalam namanya Tuhan Yesus, yang namanya kasih itu akan ada dalam hidup kita. Kalau saat ini kan tak suruh tinggal di tempat ini yang panas, ya, yang panas yang nggak ada AC-nya dan lain-lain, secara otomatis dia akan mengeluarkan yang namanya keringat dan lain-lain, karena otomatis yang namanya suasana hadirat itu akan mengaruhi kondisi kita, betul nggak? Kalau panas dia akan gitu, tapi kalau tinggal di tempat ini adalah dingin, dia secara otomatis dia akan menggigit. Begitu pula, kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam yang namanya hadirat kasih, secara otomatis timbul kasih dalam hidup kita, timbul buah roh dalam hidup kita. Amin. Itu loh konsepnya. Kadang kita tidak tahu tentang hal ini, tapi kita mau lihat di ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Dan di sini kalau kita mau lihat sekali, yang namanya ranting itu tidak semuanya selalu akan menjadi ranting. Terkadang kalau tidak berbuah itu akan dipotong di situ. Dan di sini kenyataannya kalau kita melihat ada banyak hidup kita tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Keinginan kita itu bukan keinginannya Tuhan, tapi kemauannya kita sendiri. Nah, kalau yang namanya tinggal dalam Kristus, itu syarat-syaratnya apa? Yang pertama, untuk tinggal di dalam Kristus, maksudnya adalah kita itu harus memelihara firman Allah di dalam hati dan pikiran kita. Nah, ini saya lihatkan konteksnya ya juga. Adik-adik, pernah nggak kalian pernah tahu ada orang yang mengatakan waktu kemarin pandemi, nam, itu kalau kamu kena chip, kalau divaksin, itu nam karena disuntiknya sebelah kanan dan lain-lain. Ini hal yang salah. Saya mau bukakan. Angka 6666 itu adalah 6 itu angka manusia. 6 3 kali manusia yang ingin jadi Tuhan. Nah, yang namanya di sini Tuhan ngomong kita harus menjaga yang namanya firman itu, baik di dalam pikiran dan di dalam hati kita. Nah, kalau kita ingin tahu 666 itu tidak selalu harus berbentuk chip ke depannya, tidak selalu harus berbentuk vaksin dan lain-lain. Karena kalau kita bisa lihat di kitab Ulangan, orang Yahudi waktu zaman dulu itu harus memakai yang namanya satu keping atau apa itu di tangan kanan dan di dahinya. Ini bicara ini ayat-ayat ini supaya apa? Di tangan itu supaya bahwa dengan di tangan aku bisa melakukan apa firman Tuhan dengan kelakuanku. Di dahi supaya pikiranku itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi
kode yang namanya bicara tentang tangan dan juga dahi. Itu gini loh, kalau yang nama di situ, nanti yang namanya antikristus, kelakuannya anti dengan yang namanya Kristus, anti dengan yang namanya firman. Pikirannya anti dengan yang namanya firman. Bukan yang ditusuk di dahi ataupun yang di tangan. Tidak selalu harus seperti itu. Yang namanya antikristus, kelakuannya tidak kayak Kristus, pikirannya tidak kayak Kristus juga. Itu konteksnya, itu ada di kitab Ulangan. Kalau kita melihat di Ulangan orang Yahudi, itu pakai tanda yang di tangan, itu juga ada yang di dahi. Ya, itulah yang harus kita pikirkan. Jadi di sini untuk tinggal kita harus senantiasa hati pikiran kita itu menjadikan firman itu penuntun kita, dan juga yang namanya kita itu harus bersekutu intim dengan dia. Berapa banyak kita sudah tinggalkan saat hidup kita. Nah, kalau hidup kita diisi dengan yang namanya firman, apapun yang di dalam hidup kita itu isinya adalah firman. Lalu kita akan mau lihat di sini ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya maaf agak menyinggung sedikit. Seringkali karena ini dilakukan oleh pendeta-pendeta karismatik. Saya dari karismatik, tapi saya sendiri agak gimana kalau pendeta-pendeta karismatik memakai ayat-ayat ini menyelewengkan dengan caranya begini. Kalau kamu benar-benar sama Yesus, nanti ya kamu ke tempat mana, ke gedung mana, ke mobil mana, kamu tumpangi tangan, kamu percaya nanti dari mobilmu. Nah, kalau kayak gitu ada orang, istrinya orang ditumpangi tangan dan jadi istrinya. Iya kan? Ini hal yang salah. Karena kalau kita memakai gitu, oke, yang namanya iman oke, tetapi di atas iman ada yang namanya kehendak Allah. Ini yang seringkali banyak pendeta-pendeta memakai ayat-ayat ini dan akhirnya, ayo jemaat Tuhan, percaya kamu bisa lakukan ini. Nah, tapi kenapa di ayat 7 ini ngomong, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ayo, kenapa Tuhan ngomong gini? Apakah Tuhan bohong? Yang kita minta tidak akan dapat. Jangan penggal ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat ini akan terjadi kalau ayat-ayat sebelumnya kita lakukan, yaitu tinggal di dalam yang namanya pokok. Orang yang tinggal di dalam yang namanya pokok, tinggal di dalam yang namanya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ngisi hidupnya dengan firman, ngisi hidupnya dengan hadirat Tuhan, hatinya itu akan sepakat dengan Tuhan. Apapun yang dia minta, itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu akan terjadi dalam hidupnya. Amin. Jadi bukan bicara tentang, loh kalau kayak gini orang-orang bisa langsung minta iya apa aja, ya kan? Emang Tuhan Doraemon? Ya kan? Yang aku minta begini, minta begitu aku bisa. Tuhan tidak bisa diatur. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengatur kita. Amin. Nah, yang terakhir kita akan lihat di ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kalau kita mau lihat di sini bahwa orang yang tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dalam hadirat Tuhan, suka intim dengan Tuhan, tinggal di dalam seperti itu, ia akan berbuat banyak dan dia percaya yang namanya Tuhannya itu sepakat dengan Tuhan. Doanya bukan doa-doa kedagingan, permintaannya bukan kedagingan, minta A, minta ini, tapi permintaannya mesti sepakat karena isinya isi firman Tuhan. Kalau mungkin saya saat ini ada satu aqua, kalau aquanya saya isi yang namanya Coca-Cola, kalau saya tekan, pasti itu pun yang akan keluar Coca-Cola. Kalau isinya aqua, ya aqua. Kalau kita bersekutu dipenuhi dengan firman, yang kita keluarkan pun permintaan kita sesuai dengan firman, makanya itu pasti akan terjadi. Ya kan? Tapi kan dalam hidup ini kadang-kadang kita ketika, wah kenapa kok banyak yang tak minta tapi kok tidak terjadi? Karena kita tidak lakukan ayat-ayat sebelumnya. Ya, dan jangan potong ayat demi ayat untuk memuaskan setiap hasrat, kadang banyak pengkhotbah yang ada. Nah, yang terakhir itu Tuhan ngomong, kalau kamu lakukan ini, kamu akan berbuat banyak, dengan demikian kamu akan Bapakku dipermuliakan dan kamu adalah murid-muridku. Adik-adik sekalian, beberapa waktu ini saya belum melayani di youth. Sudah lama sekali saya melayani di youth. Tapi saya merasa beberapa waktu ini ada banyak anak-anak youth itu merasa kecewa dengan gereja, karena beberapa gereja kadang memakai hal-hal eksploitasi anak-anak youth untuk hal-hal tertentu,
lalu beberapa ayat-ayat dipelintir dan lain-lain gitu kan. Nah, menurut saya generasi saat ini, yuk kita mulai mau tinggal benar dengan firman Tuhan. Dan kita akan tunjukkan bahwa kita milik Tuhan. Saat kita tinggal merenungkan yang namanya hadirat Tuhan, kalau makanannya kita itu makanan roh ini, yang akan keluar pun yang baik. Ya, nanti saya akan lihat kan, sebetulnya kapan kalau saya bisa ada di sini, jangan cuma membaca, tapi merenungkan. Merenungkan itu pun caranya ada sendiri. Nah, saat ini kalau kita tahu, kita mau tinggal benar-benar supaya memang apa yang ada dalam hidup kita intim dengan Tuhan, kita pun kelakuannya itu akan keluar dari roh. Tapi saat ini kita lihat ada banyak orang Kristen, kelakuannya bukan kelakuan yang seperti yang Yesus katakan. Ya, Tuhan ngomong, jadilah serupa dengan aku. Kalau kalian ingin jadi serupa, ingin punya buah roh itu timbul, tinggal sama Tuhan, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, renungkan firman Tuhan dan bukan cuma sekedar baca. Ya, kalau kita tahu konsepnya ini, kita akan berubah. Yang mengubahkan kita bukan diri kita, tapi firman itu dan juga hadirat Tuhan. Nah, yang terakhir saya akan mengumpamakan ada satu waktu ada seorang penasehat sebuah kerajaan dipanggil sama rajanya. Rajanya ini punya 2 ekor anjing. Yang pertama anjingnya warna hitam, yang kedua anjingnya warna putih. Lalu si raja ini mengetes si penasehatnya. Dia ngomong gini, kalau menurut kamu seumpama anjingku yang hitam dan anjingku yang putih, aku menurut kamu mana yang menang? Lalu sang penasehat ini menjawab seperti ini, Tuanku Raja, menurut saya yang menang di antara anjing yang hitam dan anjing yang putih, yaitu yang sering Tuan kasih makan dan gizi lebih banyak, itu yang akan menang. Adik-adik, Anda tahu hidup kita ada yang namanya daging dan roh. Tuhan mengatakan daging itu lemah tapi roh penurut. Kalau roh kita lebih banyak dikasih makan, daging kita yang akan kalah. Tetapi kalau daging kita yang akan banyak dikasih makan, roh kita yang akan kalah. Buah roh akan timbul kalau roh kita yang lebih banyak dikasih makan. Amin. Dan makanan itu zat-zatnya ada di mana? Ada di pokok, yaitu Tuhan itu sendiri. Maka dari itu, intimlah dengan Tuhan, bergaulah dengan Tuhan, lebih dalami firman Tuhan. Punya firman Tuhan dalam artian benar-benar jadikan firman Tuhan itu zat-zat yang ada dalam hidup kita. Otomatis kalian akan mengalami perubahan. Berbuat itu simpel dengan cara apa? Tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kadang itu sulit untuk kita lakukan. Amin. Nah, mari kita siapkan hati kita. Saya minta mungkin kita nyanyikan satu lagu Selidiki Aku, bisa ya? Kita sama-sama Bapa, saat ini ya Tuhan, semuanya ada dalam pikiran. Mungkin sudah berapa lama Engkau tidak saat teduh sama Tuhan, Engkau tidak ingin sama Tuhan. Sudah berapa lama mungkin saat ini Engkau tidak pernah baca firman. Bahkan Tuhan itu sebetulnya tidak suruh baca. Tidak pernah ada kata ayat-ayat itu membaca. Tetapi renungkan hari itu siang dan malam. Renungkan nanti akan segera membaca. Tapi mengalami benar-benar. Kenapa orang Kristen banyak yang jatuh dan tidak kuat, bahkan pendeta pun tidak kuat? Karena mereka cuma baca. Karena mereka tidak mau dalam itu di dalam. Alami firman Tuhan, tinggal di dalam pokok itu. Tinggal di dalam yang namanya firman. Tinggal di dalam yang namanya hadirat Tuhan. Anda akan kuat, Anda akan berjuang. Terima kasih ya. Yang ini jadi doa kami. Bye.
kami murid-murid yang memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan dengan sikap kami. Biar kami berbuah yang ada dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia. Aku lihat bukankah Tuhan sudah mati buat engkau? Bukankah dia sudah disalibkan untuk mari pemuliakan dia dengan berbuah. Berjuang sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia. Adik-adik yang ada, Anda tahu satu ayat dengan ayat di Alkitab itu pasti berhubungan satu sama yang lain. Pernah kalian dengar yang namanya Paulus ngomong gini, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpamu. Aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Aku ingin melakukan sesuatu yang benar, tapi ternyata yang salah yang aku lakukan. Anda tahu, itulah yang namanya sifat dasar manusia. Karena kita itu berdosa. Makanya ini koneksi dengan yang namanya berbuah ini. Kita tidak mungkin berbuah. Kita tidak bisa lakukan yang baik dan yang benar tanpa Yesus. Karena natur kita itu sudah berdosa dari Adam sama Hawa. Makanya kita butuh Yesus untuk kita melakukan yang benar dan yang baik. Paulus tahu konsepnya ini. Dan saya percaya Paulus melakukan Yohanes 15 ini. Aku tidak bisa apa tanpa Tuhan. Aku ini melakukan yang baik, hanya yang salah yang aku lakukan. Mungkin banyak di antara kita kadang kita ingin lakukan sesuatu yang benar karena sulit. Saya percayalah, Roh Kuduslah, Tuhan Yesuslah pokok yang akan bisa membantu kita. Yang kita lakukan tinggal di dalam Tuhan. Dan zat yang namanya zat-zat itu yang akan membuat yang namanya dari pokok anggur itu akan masuk ranting-rantingnya. Dan ranting itu akan berbuah bukan karena usahanya. Manusia tidak mungkin bisa berusaha benar dan baik. Tapi oleh karena kekuatan Yesus dalam hidup kita. Paling simpel. Pernah kalian benci sama orang dan kalian tidak bisa mengampuni? Kalian tahu mengampuni, mengasihi itu adalah hal yang benar dan baik. Tapi kalian sulit kan? Memang manusia sulit. Cuma pokok aja yang bisa membuat kasih dan pengampunan itu masuk dalam hati kita dan bisa mengampuni. Itu konsep kekristenan. Makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapak. Berkati setiap kami ya Bapak. Biar saat ini Tuhan bukakan pemikiran kami tentang berbuah tinggal di dalam yang namanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, buah roh itu, kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri dan semuanya itu tidak akan bisa kami hasilkan dengan kekuatan Tuhan. Tapi kami bisa menghasilkan dengan kami tinggal tenang di dalam Tuhan. Kami dalam hadirat Tuhan bertemu tiap hari sama Tuhan. Kami tetap merenungkan firman Tuhan. Itu yang akan jadi kekuatan kami untuk kami menghasilkan buah roh di dalam Tuhan. Makasih Tuhan, berkati anak-anak SMA Negeri 1 ini supaya mereka menjadi murid yang mempermuliakan Tuhan dan tidak mempermalukan Tuhan lewat buah roh mereka yang mereka dapatkan dari tinggal pada pokok anggur yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur yang percaya katakan amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ya. Jokowi atas firman yang telah diberikan. Boleh tepuk tangannya buat